Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Nurul Ulfa dapat kembali menyapa dalam Banten Podcast. Kali ini kita ada dalam rangkaian reses DPRD Provinsi Banten tahun persidangan kedua tahun 2021-2022. Dan saya saat ini sedang berada di perumahan Pondok Indah RW 09, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Muhammad Nawa Said Dimyati yang akrab disapa Cak Nawa, dan beliau ini juga merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Ulfa. Ya, alhamdulillah ya bisa menyapa masyarakat di daerah pemilihan Bapak ya, daerah pemilihan Kabupaten Tangerang, untuk menyampaikan apa itu reses, apa manfaat reses, dan apa saja biasanya disampaikan masyarakat dalam reses kali ini. Nah, langsung saja untuk lebih jelasnya, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada audiens yang hadir di sini dan juga pemirsa Banten Podcast di rumah, apa yang dimaksud dengan reses itu, Pak? Terima kasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada warga besar RW 09 yang telah memenuhi undangan kami dalam kegiatan reses DPRD, khususnya untuk ketua wilayahnya yaitu Pak RW, Mas Pohan, dan juga kepada para ketua RT, ibu-ibu PKK yang sebentar lagi punya posyandu, Bapak, Ibu sekalian. Reses adalah kegiatan resmi DPRD Provinsi Banten yang mana tujuannya adalah dalam rangka agar anggota dewan menemui masyarakatnya untuk mendengarkan, untuk melihat berbagai macam persoalan dan kemudian dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang kemudian didorong dalam proses perencanaan pembangunan dan terakhir masuk di dalam program pembangunan tahun berjalan. Jadi kalau reses pada siang hari ini adalah untuk menyusun program di APBD Banten tahun 2023. Nah, karena ini kegiatan resmi, maka seluruh biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah. Ya. Jadi anggaran reses di Provinsi Banten itu antara 191 juta untuk 8 kali atau 8 hari, dan untuk saya itu bertemu dengan 2.640 orang. Alhamdulillah sudah separuh lebih kami sudah bisa bertemu dengan masyarakat. Nah, dana itu bukan diberikan kepada saya, tetapi dikelola oleh pihak ketiga, penyelenggara reses yang langsung membuat kontrak kerja dengan sekretariat DPRD. Makanya dalam setiap kegiatan yang saya lakukan, hak-hak orang-orang yang hadir dalam kegiatan reses, terutama untuk makan dan minum, karena memang adanya makan dan minum, itu harus diberikan. Karena tenda tidak ada ya, dan kursi nggak ada, sound system nggak ada, nah, pihak ketiga selalu saya sampaikan untuk dibikin sedemikian rupa dan komunikasikan untuk makan dan minumnya maunya seperti apa. Karena rata-rata bapak dan ibu ini sudah makan dari rumah, makanya nasinya diberikan dalam bentuk mentah. Bapak ibu sudah terima uang nasinya? Ya. Sudah terima? Nah, itu uang bapak dan ibu sendiri. Ya. Jadi yang belum berarti belum absen tuh. Dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat gitu untuk ya, rakyat. Jadi bukan duitnya Pak Nawa, itu
apa namanya duitnya masyarakat, karena memang dalam kegiatan reses ada alokasi dananya. Nah, saya biasanya sehari bertemu dengan 330 orang yang kami harus undang, harus apa namanya, saya buka Mbak ya, oh, iya. Biar kelihatan gantengnya. Ya betul-betul. Karena sehari saya harus bertemu dengan 330 orang, biar lebih banyak ketemu dengan kelompok masyarakat, maka saya pecah menjadi 3 bagian. Ini sesi pertama, nanti ada sesi kedua itu di RW sebelahnya, yaitu di RW 7, kemudian nanti malam harinya pindah lagi di RW sebelahnya, RW 18. Karena Kota Bumi ini padat banget, masyarakatnya padat dan salah satu daerah penyumbang pajak kendaraan bermotor tertinggi ini. Alhamdulillah ya. Jadi seharian full ya waktu Bapak untuk rakyat yang juga sudah mendukung dan memilih Bapak, begitu ya Pak ya? Gak usah terlalu lebih lah. Ya saya ya. Cuma memang saya juga punya mekanisme untuk bertemu dengan masyarakat. Saya ada rumah aspirasi dan di sana juga banyak yang disampaikan. Cuma nanti ketika kami memasukkan program pembangunan, itu nunggu pada saat selesai reses. Karena sekarang ini Bapak dan Ibu ada yang namanya itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah, SIPD. Jadi semua program ini harus masuk di situ dan bisa diakses oleh masyarakat. Kalau tidak masuk di situ, itu nanti dianggap sebuah kesalahan dalam proses perencanaan pembangunan. Jadi ada rumah aspirasi, sudah banyak hal ya, ada juga ketika kegiatan begini nanti selesai kami akan laporkan dan kemudian tim kami akan memasukkan ke dalam SIPD Provinsi Banten tahun 2023. Itu Pak. Oke, jadi itu dari hasil pelaksanaan reses masa sidang berjalan ini ya Pak ya, untuk perencanaan pembangunan di 2023. Oke, nah kalau dalam 1 tahun itu reses dilaksanakan berapa kali Pak? 3 kali, yang resmi begini 3 kali, 4 bulan sekali, dan ini masa persidangan kedua, tapi reses pertama untuk di tahun 2022. Jadi reses pertama di tahun 2022. Nah, pada pelaksanaan reses biasanya kan masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi ya Pak ya kepada wakil mereka, terutama di DPRD Provinsi Banten. Kalau dari reses-reses Bapak sebelumnya, biasanya sektor mana saja Pak yang mendominasi, yang menjadi bahan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Bapak? Banjir yang pertama. Jadi kabupaten ini ternyata kalau hujan itu selalu banjir. Dan ini karena lemahnya perencanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang, terutama ketika memberikan izin-izin pembangunan perumahan ya kepada pengembang. Dan juga yang saya lihat masalah ini penegakan Perda nomor 4 tahun 2012 di Kabupaten Tangerang ini lemah. Cuma provinsi kan tidak bisa intervensi di situ karena memang kewenangan pemberian izin itu adalah di kabupaten. Banyak mereka yang minta dibuatkan saluran air ya, drainase supaya tidak tidak begitu parah banjirnya. Jadi drainase itu tidak mengatasi banjir, cuma supaya tidak begitu parah saja. Terus yang kedua air bersih. Banyak yang meminta agar kami membantu supaya di wilayahnya itu masuk PDAM karena airnya asin ya dan lain sebagainya. Ada juga yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, terus kemudian rumah ibadah ya dan lain sebagainya. Ada juga yang minta timbangan bayi ya untuk PKK, ibu-ibu minta seragam, minta minta marawis ya, minta macam-macam. Mulai ibu banyak permintaannya karena memang ibu-ibu itu dilahirkan untuk meminta.
Jadi memang momennya reses juga ya. Ya, ada juga keluh kesah, misalkan kayak kemarin yang saya pun juga jadi ikut menangis ya. Ada seorang ibu di Racik itu namanya Bu Nur Hayati. Jadi dia nggak minta apa-apa, cuma curhat. Pak Dewan, saya ini sambil berinang air mata. Saya ini kebetulan mengabdi untuk ngajarin anak-anak ya belajar Al-Quran. Ada 98 anak, sehingga saya nggak mungkin bisa sendiri. Sehingga saya minta bantuan dari tenaga untuk mengajari di situ. Cuma saya, Pak Ustadz, saya merasa berdosa, katanya Pak Dewan. Saya merasa berdosa karena selama ini saya nggak bisa berikan apapun ya terhadap yang dampingin. Mungkin ada solusi nggak, itu kan terkait dengan itu. Dan saya jawab, sebenarnya solusi ada. Zaman saya di kabupaten itu selain insentif untuk RT RW yang kami dorong, itu juga ada insentif untuk guru ngaji. Cuma kan regulasinya kan kita nggak pernah ngikut sampai dengan ke bawah ya. Terus kemudian saya sampaikan, insya Allah lah nanti kan saya muslim Mbak, ada zakat yang saya harus keluarkan, zakat profesi, insya Allah nanti sebagian kita salurkan ke sana. Ada juga terkait dengan kebijakan, nanya itu JHT gimana Pak? JHT itu singkatan apa Pak? Jahat atau apa? Lagi rame ya Pak ya? Jangan aja kan ya. Nah, JHT itu ternyata adalah jaminan hari tua. Ya, kalau menurut saya sama dengan kaum buruh secara keseluruhan, tidak logis lah orang sudah waktunya ngambil uangnya disuruh nunggu sekian lama. Dan insya Allah saya sampaikan nanti kepada pimpinan kami di pusat, dan alhamdulillah sudah dijawab kemarin Mas AHY di Surabaya secara resmi menginstruksikan kepada fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk memperjuangkan agar pemerintah mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jabatan. Ada juga yang apa namanya bicara terkait dengan minyak goreng ya. Ini minyak goreng kok langka gitu kan ya. Nah, gimana caranya supaya minyak gorengnya nggak langka? Saya bingung, saya bilang kan, gimana caranya saya nyari? Karena kan memang itu regulasinya adanya di pusat. Cuma insya Allah nanti setelah reses atau mungkin di sela-sela reses saya akan temuin kepala dinas industri dan perdagangan ya untuk membuat satgas pangan. Jadi satgas pangan di Banten yang tujuannya bukan hanya untuk memastikan stok minyak goreng aman di wilayah Banten, tetapi juga stok sembako yang lain. Jadi kami juga akan dorong itu. Kebetulan per 2-3 hari yang lalu itu saya jadi koordinator komisi 2 yang notabene ngurusin terkait dengan bidang ekonomi. Ada juga terkait dengan permintaan bantu koperasi dan lain sebagainya. Pokoknya asik lah, ketemu dengan rakyat itu asik. Kalau dia minta banyak dengerin aja gitu kan ya. Kalau kita bisa bantu kita bantu, kalau nggak bisa ya kita sampaikan nggak bisa. Kita berikan edukasi juga kepada mereka, dan juga mereka selalu saya sampaikan kegiatan reses itu bukan kegiatan partai. Jadi siapapun boleh datang, yang penting dapat undangan. Jadi tidak harus yang datang ini harus milih Partai Demokrat, enggak. Itu namanya menggunakan dana APBD untuk kampanye personal, kampanye partai politik dilarang ya Bapak dan Ibu ya. Nggak boleh, nggak elok. Demokrat nggak begitu ya modelnya ya. Boleh aja. Dan saya sampaikan jangan selalu dikaitkan dengan 2024. Iya, betul. Kenapa? Karena belum tentu bapak-bapak dan ibu-ibu itu masih hidup 2024. Ya kan? Atau juga belum tentu saya nyampe 2024, jadi jangan dikaitkan itu. Jadi supaya yang hadir semua dalam kegiatan reses, karena ini seperti musrembang, mengusulkan program pembangunan di wilayah untuk membangun wilayahnya, semuanya niatnya ibadah dan hasilnya adalah keberkahan.
wilayahnya akan menjadi wilayah titik tentrem Kerto Raharjo, Kemah Ripah, Wabujinawi, Baldatun, Toyibatun, Warahmatullahi. Kiranya gitu, Pak. Oke, jadi banyak juga ya aspirasi yang disampaikan masyarakat sebelumnya seputar banjir ya, karena wilayah Kabupaten Tangerang ini sebagian besar mungkin mengalami bencana banjir begitu ya Pak ya, dan juga sampai ke Posyandu juga seperti itu ya Pak ya. Nah, kita juga ingin tahu nih di Kelurahan Kutabumi ini ya, di Kecamatan Pasar Kemis, kira-kira sektor apa saja yang mendominasi, yang menjadi aspirasi masyarakat sini? Mungkin sambil kita buka sesi diskusi ya Pak ya. Boleh. Oke, untuk Bapak Ibu di sini mungkin yang ingin menyampaikan aspirasi, curhat boleh ya Pak ya? Boleh. Ayo Bapak dan Ibu ngomong apa aja? Apa aja yang ingin disampaikan. Masuk TV, betul. Sambil kita juga biar masyarakat atau pemirsa Banten Podcast juga tahu ya, di daerah sini apa sih yang menjadi aspirasi masyarakatnya. Boleh disampaikan, jangan lupa sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami selaku pengurus RW 09 dalam hal ini dipercaya ataupun ditunjuk oleh Pak Nawa untuk menjadi tuan rumah daripada reses ini. Kami sangat menyambut gembira karena memang yang tadi disampaikan bahwa ini adalah salah satu cara bagaimana kami bisa menyampaikan aspirasi kami, menyampaikan keluh kesah kami untuk bisa diperjuangkan atau dibawa oleh Pak Dewan untuk pada forum-forum yang ada di DPRD. Jadi Pak Dewan, kami di sini mewakili warga RW 09. Memang tadi disampaikan bahwa dominasi di Kabupaten Tangerang ini banyak saluran ataupun drainase yang tidak sesuai ataupun yang pada saat pengembang itu meminta izin tetapi tidak dibuat sebagai studi analisa dampak lingkungan terhadap hal-hal yang akan ditimbulkan. Jadi banyak yang terjadi, apalagi kami di sini khususnya di RW 09 itu baru 30 menit saja hujan, air itu sudah terkenal. Jadi drainase kami ini boleh dikatakan hampir 90% itu tidak jalan. Nah, jadi ini yang menjadi concern kami, dan alhamdulillah Pak Nawa datang ke sini dan kami ingin mohon pada anggaran 2023 supaya seluruh drainase ataupun saluran air yang ada di RW 09 ini bisa teratasi, Pak. Karena ini sangat penting. Kita sudah sama-sama ketahui Kutabumi ini ataupun daerah-daerah sekitar itu kalau sudah hujan itu akses jalan keluar masuk itu sangat susah. Yang salah satu penyebabnya adalah drainase kita itu dari saluran kecil sampai saluran induk itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ini masalah yang setiap tahun kita alami, dan saya pun sebelum reses ini menyampaikan kepada semua pengurus dan warga bahwa kita bekali Pak Nawa cuma satu saja dulu tahun ini. Bagaimana supaya drainase saluran air yang ada di wilayah kita ini bisa teratasi. Ya, jadi jangan banyak. Karena kalau Pak Dewan kalau terlalu banyak lupa. Jadi satu aja kita sudah sepakati itu. Belum itu Bapak ya? Ya. Jadi mungkin itu dari kami selaku pengurus RW. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nawa yang sudah hadir di wilayah kami, dan kami mohon apabila ada sesuatu yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan kami menunggu selanjutnya reses yang keberapa kami siap untuk menanti kedatangan dari Pak Dewan. Mungkin bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia. Saya kebetulan istrinya Pak Pohan, Ibu RW. Terima kasih kesempatannya. Langsung saja mungkin Bapak, saya hanya mewakili dari anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di Provinsi Banten ini. Jadi anak-anak khusus itu kalau di sini kan SKH, sekolah khusus, kalau di luar Banten mungkin SLB. Nah, putra putri, kebetulan saya di sekolah khusus ya Bapak ya, Cipungnya. Putra putri yang berkebutuhan khusus di daerah kami ini sangat banyak, dan saya prihatin sebagai guru. Jadi setelah lulus SMA mereka itu diem di rumah aja, nggak punya kegiatan apapun
karena tidak ada wadah yang untuk mereka itu bisa ada kebersamaan. Studi ya? Betul. Jadi setelah SMA udah stuck di situ saja. Sedangkan anak seperti itu kan harus terus continue sampai kapanpun mereka harus untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru itu sangat sulit. Jadi tetap lingkungan yang mereka teman-temannya juga tuh kalau jadi banyak kemunduran untuk anak-anak seperti itu setelah lulus, bukan tambah bagus gitu, karena di rumah tidak semua orang tua paham untuk mendidik anak seperti itu gitu. Jadi saya mohon kepada Bapak Dewan untuk menyampaikan supaya disediakan wadah atau institusi khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus setelah lulus SMA. Mereka tuh sebetulnya banyak sekali kalau diberdayakan, seperti di sekolah saya bikin konektor masker, pintar-pintar mereka tuh bikin keterampilan yang sederhana gitu Bapak gitu. Karena kalau untuk kuliah di tempat umum saya rasa sangat sulit. Jadi harus ada wadah dari pemerintah resmi untuk kami, dan swasta pun saya rasa belum ada mengadakan seperti itu untuk memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada dua aspirasi yang disampaikan dari yang punya wilayah ya, Pak RW, Pak Aswandi Pohan. Ini mengenai yang tadi disampaikan oleh Bapak juga ya, drainase, lagi-lagi drainase ya Pak ya, disampaikan karena memang wilayah Kabupaten Tangerang ini, terutama di Kelurahan Kutabumi ini, hampir 90% drainasenya bisa dikatakan tidak layak begitu ya Pak ya, sehingga tersumbat mungkin atau mengakibatkan banjir seperti itu. Dan juga ada dari Ibu Mia yang juga Ibu RW ya Bu ya, mewakili anak-anak berkebutuhan khusus yang masyarakat sini meminta adanya wadah begitu ya Pak ya, untuk pemberdayaan anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka ketika lulus sekolah khusus tidak stuck, tidak hanya diam dan malah jadi tidak berkembang begitu Pak ya. Nah, seperti apa Bapak menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat ini? Sebenarnya pertanyaan harapan masyarakat itu nggak perlu ditanggapi ya. Ya, nggak perlu ditanggapi. Tetapi dipikirkan dan dirumuskan nanti seperti apa, karena tujuan reses seperti itu. Okay. Kalau setiap yang bertanya saya tanggapi nggak selesai kan? Ya. Cuma hanya gambaran sedikit ya. Kalau terkait drainase itu di Perkim Provinsi Banten bisa. Silakan nanti diusulkan ya, usulannya seperti apa, sampaikan nanti kepada kita secara tertulis dan nanti akan menjadi bagian daripada hasil reses. Okay. Yang kedua terkait dengan kebutuhan khusus. Saya kalau terkait dengan lanjutan sekolah itu otomatis bukan domain pemerintah provinsi, tetapi adalah domain pemerintah pusat, karena pendidikan kita ini kan kewenangannya terbagi tiga, pendidikan dasar SD SMP itu untuk kabupaten kota, kemudian SLTA termasuk sekolah khusus itu adanya di provinsi, dan yang terakhir perguruan tinggi ini adanya di pemerintah pusat. Nah, kalau terkait dengan yang tadi, lanjutan mereka untuk bisa meneruskan studi, otomatis hasil pertemuan pada pagi hari ini pasti akan kami dorong ke fraksi DPR, fraksi Partai Demokrat DPR RI. Nah, terkait dengan yang tadi Ibu sampaikan, pemberdayaan lebih banyak sifatnya, nanti kami akan diskusi dengan mitra kerja kami ya, seperti Disnaker, apa saja yang bisa dilakukan, juga ada terkaitan dengan dinas pendidikan, juga nanti mungkin ada kaitan juga dengan dinas kesehatan. Tiga dinas nanti kita ajak komunikasi bagaimana caranya kita memberikan hak-hak masyarakat Banten khususnya yang berkebutuhan khusus
sebagai bagian daripada tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara terhadap warga negara. Saya pikir itu. Bicara tentang reses Pak ya, dari semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat baik di Kelurahan Kutabumi ini maupun masyarakat di daerah lain sebelumnya begitu, seperti apa sih Pak tindak lanjut dari DPRD Provinsi Banten? Apakah tadi itu mengajak diskusi dengan pihak pemerintah daerah terutama di provinsi atau seperti apa tindak lanjutnya? Jadi gini Mbak, hasil reses ini kan seperti hasil musrembang. Nanti baru kita akan beradu pada saat pembahasan KUA PPAS, kebijakan umum anggaran ya, platform prioritas sementara. Kita nanti beradunya di situ antara gubernur dengan DPRD, gubernur diwakilin tim anggaran pemerintah daerah, DPRD diwakilin oleh badan anggaran. Di situ kita beradu. Dan di situ kemudian kita tentukan slot mana saja yang memang kita harus dorong, baik keinginan-keinginan dari pemerintah daerah, baik itu juga keinginan-keinginan dari DPR yang merupakan menyalurkan aspirasi daripada masyarakat. Dan biasanya ada konklusinya dan bisa dinikmatin oleh masyarakat secara keseluruhan. Seperti contoh misalkan ketika saya di Komisi 5 jadi koordinator Komisi 5, bagaimana caranya kita mendorong masyarakat agar tidak terlalu terdampak ekonomi, khususnya warung-warung rumahan, kan banyak itu warung rumahan. Alhamdulillah banyak juga yang dibantu ya, tetapi tidak berupa uang bantuannya, tetapi berupa misalkan kalau dia dagang sembako dikasih sembako. Kalau dia ibu-ibu yang biasa bikin kue ya, diberikan alat bikin kue dan juga bahan-bahannya. Kalau dia berkaitan dengan jahit menjahit ya seperti itu. Dan itu banyak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial. Ada juga terkait misalkan kita lihat kan banyak manula ini. Manula itu manusia lanjut usia. Saya sebentar lagi manula. Ini juga ada yang perlu diproteksi misalkan. Itu ada juga bantuan untuk manula. Ya meskipun tidak begitu banyak ya, tetapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Ada juga misalkan masyarakat ingin agar ada pusat tempat bermusyawarah, berkegiatan. Ada banyak balai warga dibangun oleh pemerintah provinsi. Ada juga ingin masjid atau rumah ibadah lain juga dibangunkan oleh pemerintah provinsi, tetapi langsung terima masjidnya, terima rumah ibadah lainnya. Jadi tidak mereka dikasih dalam bentuk uang. Mekanismenya itu ada, cara-caranya itu ada. Padahal sebenarnya yang hasil dari reses ini kemudian mewarnai program perencanaan pembangunan yang tertuang di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Padoli, kebetulan jabatan di pengurusan RW 09 sebagai wakil ketua di RW 09. Saya langsung aja ke Pak Dewan yang terhormat akan menanyakan mengenai masalah betonisasi Pak. Dan saya kebetulan secara khusus tinggal di RT 01 Bukit Barisan, warga RW 09 umumnya. Kebetulan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan yang dengan kebaikan dan perjuangannya untuk memberikan betonisasi kepada Jalan Bukit Barisan khususnya, yang tadi Bapak mungkin merasakan naik mobil dual geol kan, naik motor aja harus milih-milih. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak dan semoga Bapak
sehat walafiat dan panjang umur. Nah, adapun Pak, pertanyaan saya Pak, itu rencananya Pak betonisasi itu bulan berapa, tanggal berapa? Soalnya nanti warga itu nanya, ini kok cuma ributnya aja, ini kapan? Gitu Pak. Nah, kalau sudah jelas, berarti kan warga itu menyambut dengan baik yang luar biasa Pak. Dan insya Allah mungkin warga dengan kontribusi Bapak kepada warga kami tidak akan lupa Pak dengan jasa Bapak. Walaupun nantinya kan ujung-ujungnya ke sana Pak ya, digiring. Kedua Pak, mengenai masalah saluran Pak yang tadi sudah disebut. Walaupun di RT kita dan RW kita khususnya 09 saluran airnya itu atau drainase itu bagus Pak. Kalau got utama yang ada di jalan raya Pak, mohon maaf Pak, masih begitu dan begitu aja Pak. Walaupun itu saya lihat, Bapak juga mungkin lihat di Kota Baru Pak, saluran utama itu sudah diperbaiki Pak, tapi hasilnya begitu karena swadaya Pak. Jadi ujung-ujungnya ya sampah banyak, padahal aksesnya kan bagus banget ke jalan Kalitoma. Kalau itu diperbaiki, lintas Kota Baru dengan Kota Bumi, jalan utama, insya Allah Pak, dari lingkungan perumahan masing-masing akan lancar bablas ke sana Pak, untuk mengurangi yang tadi Bapak sebut banjir itu. Kalau maksimal belum tentu ya Pak, tapi minimal mengurangi. Nah itu solusinya gimana Pak? Apa lintas kelurahan atau melalui musrembang, melalui anggota dewan yang ada di daerah, atau bisa langsung ke Bapak sebagai dewan provinsi Pak tingkat 1. Demikian Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, ada lagi nih aspirasi dari warga sini. Kalau ini tadi bentuknya pertanyaan, Pak, berarti pertanyaan harus dijawab ya, Pak, ya begitu? Iya. Ya, tentang betonisasi jalan, kapan katanya, Pak? Jadi gini Mbak, saya ini kan bukan kontraktor ya. Jadi saya nggak tahu itu kapan. Tapi begini Bapak dan Ibu, tugas kami Dewan itu adalah dalam proses perencanaan yang biasa disebut dengan fungsi budgeting. Di dalam fungsi itu sudah masuk di dalam APBD. Yang saya ingin tanya balik ke Bapak dan Ibu, sudah datang belum petugas dari dinas terkait? Dinas terkait sudah datang belum? Sudah. Ya, ya kalau sudah kan berarti nggak bohong ya. Betul ya Pak Jenuri ya. Tapi kalau saya disuruh ngawasin begitu, saya bukan kontraktor Pak. Tugas saya nggak boleh begitu. Ya. Terus yang kedua, fungsi kami adalah fungsi pengawasan. Saya yang akan ngawasin kapan itu dinas akan melaksanakan. Jadi bukan saya menentukan, saya melaksanakan. Saya bukan dinas Pak. Dewan itu bukan dinas. Nggak bisa Dewan intervensi, ini bangunan 20 cm misalkan, oh jangan nih, biar agak rata 10 cm aja. Nggak bisa Pak itu Pak. Kalau dilakukan itu ada yang melaporkan dari aspek hukum masuk penjara nih. Paham Bapak dan Ibu? Karena itu bukan duit dia. Itu duitnya Bapak Ibu semua ya, atau yang sering kita sebut dengan uang negara. Jadi saya jangan ditanya yang sampai ke detail-detail gitu, saya tidak mau, karena memang tugas saya bukan itu. Yang kedua, terkait dengan drainase, tadi sampaikan usulkan. Kalau terkait dengan Kota Baru itu kan forum RW-nya bandel itu Pak. Saya udah sampaikan kepada mereka jangan melakukan aksi apalagi dengan swadaya masyarakat. Saya nggak setuju. Tapi bandel terus dilakukan. Saya sebagai warga Kota Baru nggak bisa apa-apa. Dimintain sumbang mau nggak mau ya nyumbang juga. Meskipun dalam proses keputusan itu saya nggak setuju. Tapi kan saya warga Pak. Saya harus taat kepada pimpinan kami kan di lingkungan, sama Pak RT saya harus taat. Kecuali kalau Pak RT nyuruh saya nikah lagi, saya nggak mau. Tapi kalau kaitan itu adalah yang berkaitan dengan lingkungan, kebaikan, ya saya harus taat Pak RW saya. Jadi bukan karena mentang-mentang saya anggota dewan, mereka semua kita atur enggak.
ada tata aturan adat istiadat atau adab ya yang kita harus patuhi. Yang kedua, sebenarnya saya sudah pernah sampaikan ke Bapeda Kabupaten. Bapeda sudah bikin itunya lah. Di rapat badan anggaran antara TAPD dengan Dewan Kabupaten, ada anggota Dewan yang nyoret, Pak. Jadi ada anggota Dewan yang nyoret itu kan. Ya saya nggak tahu siapa anggota Dewannya, meskipun saya tahu nggak bakal saya sebut namanya. Ya, saya nggak tahu kenapa. Nah kemudian tahun kemarin saya coba intervensi agar itu didanai dengan dana bantuan keuangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten. Ternyata di ujung juga hilang juga. Nah oleh karena itu di 2022 ini saya akan tongkrongin ya agar bantuan keuangan yang untuk Kabupaten Tangerang itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi gitu Pak Ahmad Jenuri ya. Jadi nggak semuanya nggak semua hal itu kewenangan provinsi, ada juga kewenangan kabupaten dan ada sejarah. Dan yang terakhir nanti saya juga dan kawan-kawan akan ketemu dengan Bupati, kita akan sampaikan ya. Kita akan sampaikan kepada Pak Bupati karena Pasar Kemis ini warganya paling padat, pajak bumi bangunannya paling banyak yang bayar wilayah kita. Betul atau tidak? Ada nggak yang masih nunggak pajak bumi bangunan? Pasti nggak ada lah di sini. Paling padat Mbak, Kota Bumi ini lebih dari 12.000 rumah ya. Belum lagi sebelahnya, jadi harusnya Pasar Kemis ini ada kebijakan khusus, alokasi alokasi anggaran itu agak lebih di ini. Karena kalau wilayah lain Bapak dan Ibu, desa itu selain terima dana desa, terima ADD, juga ada kompensasi dari pajak bumi dan bangunan, ada dimasukin lagi. Kita ini kelurahan ada 9 desa dan kelurahan, 4-nya kelurahan, dan yang 4 ini padatnya luar biasa. Nggak ada kompensasi itu, harusnya dialokasikan kepada pagu indikatif kecamatan atau pagu indikatif kelurahan, harus dibedain. Tapi tetap aja kelurahan disiksa terus. Ya, bila perlu forum RW sekali-sekali audiensi dengan bupati minta kembali status desa saja. Iya. Bisa nggak? Bisa nggak? Lo desa Pangedekan aja bisa 2,5 miliar setahun, bisa dikelola sendiri. Masa di sini nggak nyampe 1 miliar, 800 juta ya Pak? Dibagi berapa? 23 RW. Bisa buat apa ya? Makanya sekali-sekali yang kelurahan-kelurahan itu, ini makanya Pak, ada edukasi ya. Saya bukan provokator bukan, tapi edukasi. Jadi kalau memang bikin kelurahan nggak serius, ya balikin aja ke desa. Berubah jadi desa ya. Saya dulu Pak, yang memperjuangkan pagu indikatif kelurahan itu 3 tahun baru muncul. Ketika saya masih di kabupaten. Karena tugas dewan kan mikirin kayak gitu-gitu, bukan bangun jalan Pak, bukan. Apalagi nongkrongin jalan, bukan Pak. Itu bukan tugas dewan, itu tugas kontraktor. Ya, jadi ini yang perlu Bapak dan Ibu paham ya. Antara tugas kita sebagai pejabat daerah dengan tugas kita sebagai kader partai politik itu berbeda. Harus bisa bedain kapan kita bertindak sebagai wakil rakyat, kapan kita bertindak sebagai kader partai politik. Harus bisa-bisa. Kalau kader politik ya orientasinya semuanya ke elektoral. Tapi kalau wakil rakyat ya orientasinya adalah bagaimana kita mendorong keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ya, itu kan ada perdanya, baik itu kabupaten, provinsi maupun juga pusat. Saya pikir itu jawaban untuk Pak Ahmad Jenuri, Mbak Rufa. Terima kasih. Oke.
sudah terjawab ya pertanyaannya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga aspirasi yang disampaikan di Kelurahan Kutabumi ini juga bisa dikawal oleh Bapak Cak Nawa ini, oleh Cak Nawa. Kalau Bapak nggak usah pakai Cak ya. Grogi Pak saya. Oke, bisa dikawal oleh Cak Nawa ini di tingkat provinsi untuk kemudian juga bisa dikoordinasikan dengan pemerintah daerah ya, baik provinsi maupun Kabupaten Tangerang seperti itu. Baik Pak, menutup podcast kita kali ini mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak, apalagi ini momentum di mana masih berlangsung masa pandemi COVID-19 dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap mobilitas warga dan juga terutama sektor perekonomian. Mungkin ada yang ingin disampaikan imbauan dan harapan Bapak dalam momentum reses ini. Imbauan saya cuma satu, Mbak. Rukun sama istrinya, rukun sama suaminya, rukun sama tetangganya. Dan insya Allah kalau itu bisa terjadi, wilayah tersebut akan menjadi wilayah yang orang Jawa bilang titi tentrem kertorarjo kemahripah loh sinawi baldatun thayyibatun warabul ghafur. Kalau itu terjadi, Omikron hilang. Amin, Ya. amin. Kalau itu terjadi, ketidakadilan, ada yang miskin pasti tertolong. Kalau itu terjadi, banjir hilang dan seterusnya. Karena yang harus dibangun di awal itu adalah kesamaan kita dalam berpikir, kesamaan kita dalam melangkah di dalam sebuah komunitas, yaitu komunitas ke-RW-an, komunitas ke-RT-an, dan yang paling kecil adalah komunitas kita di rumah tangga. Saya pikir itu, Mbak. Terima kasih. Oke, jadi kuncinya adalah rukun dengan sesama ya Pak ya, baik di lingkungan rumah yang terkecil maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Terima kasih sekali Bapak sudah Sama-sama. sharing informasi dan juga menyerap aspirasi dari warga Kelurahan Kutabumi ini. Mudah-mudahan segala aspirasinya, terutama yang menjadi prioritas, bisa direalisasikan untuk tahun anggaran 2023. Baik, saya tutup Pantun Podcast kali ini dengan sama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Cak Nawa ya. Oke, terima kasih Bapak Muhammad, Bapak Cak Nawa ya, sudah sharing di Kelurahan Kutabumi ini. Saya Nurul Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.